أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Angku-angku bapak ibu kaum muslimin kaum muslimat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kembali kita persembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita sudah diperkenankan untuk hidup di tahun 1444 Hijriah, di mana sejak maghrib kemarin itu sudah jatuh tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Ya, tidak terasa waktu, ya, perputaran waktu, perjalanan hidup, ya, pergantian siang dan malam, ya. Nah, itu semua atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wajib untuk kita syukuri. Sehingga waktu ini betul-betul bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari kebahagiaan hidup, ya, di dunia dan kebahagiaan hidup yang hakiki nanti di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir subuh kita ke ayat yang ke-63 dari surah Al-Baqarah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu, ya. Wa iz akhazna itu mengambil, mitsaqakum janji, ya, perjanjian yang kuat yang kamu lakukan. Jadi sama dengan misaqan ghaliza, ya. Jadi janji yang kuat itu ada kalanya dipakai lafaz misaqa, ya. Orang yang nikah hijab dan kabul, ya, itu disebut misaqan ghaliza, perjanjian yang kuat, ya, karena merupakan ikatan lahir dan batin. Pertanggungjawabannya dunia dan akhirat. Kemudian misalkan perjanjian yang kuat lagi adalah perjanjian ketika ruh, ya, ditiupkan ke batang tubuh, ya, maka ruh ditanya terlebih dahulu, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan? Maka ruh menjawab, ya, benar, engkau adalah Tuhan. Begitu juga, ya, ketika, ya, Allah mengambil, ya, janji, ya, kepada siapa? Kepada, ya, nenek moyang, ya, daripada Bani Israel, umat dari Nabi Musa alaihissalam. Dan ingatlah ketika kami mengambil janjimu, ya, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu.
Itu dek baliknya yang ke lah gunung Sinai itu di atas ya orang-orang Yahudi, ya umat daripada Nabi Musa alaihissalam. Seraya berfirman, "Khudzu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi ujung-ujungnya memang bertakwa. Ya. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kembali kesalahan lain yang pernah dilakukan oleh nenek moyang orang Yahudi. Ketika Allah mengambil janji ya dari mereka, apa janjinya? Yaitu bahwa mereka akan beriman dan akan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Ini pernah berjanji setia ya untuk menjadikan ya kitab Taurat itu sebagai tuntunan ya, bukan tontonan. Ya, sebagai tuntunan ya untuk diamalkan. Inilah berjanji ya, untuk beriman ya, mengakui kerasulan daripada ya, Nabi Musa alaihissalam dan kitab yang dibawanya, yaitu kitab Taurat. Ternyata apa yang mereka janjikan itu mereka tidak mengamalkannya, bahkan mereka mengingkarinya. Lalu Allah angkatlah bukit, di sini disebutkan Gunung Sinai, ke atas kepala mereka. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kekuasaannya, agar mereka kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mengikuti Nabi Musa alaihissalam, berpegang teguh kepada kitab Taurat. Nah, isi perjanjian tersebut berupa perintah Allah kepada mereka, peganglah kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh, paci are ganggam taguh. Ya, karena itu tuntunan hidup, pedoman hidup. Dan tetaplah mengamalkan apa yang terdapat di dalam kitab Taurat itu. Pelajari kitab Taurat itu, perhatikan isinya, dan amalkan hukum-hukum yang termaktub di dalam kitab Taurat itu. Nah, ayat ini memberi peringatan dan pengertian bahwa orang yang meninggalkan peraturan, syariat, ajaran dan meremehkan hukum Allah disamakan dengan orang yang mengingkari dan menentangnya. Berarti dia sudah melanggar ya perjanjian ya yang sudah ia buat ya. Samu jawab awaklah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu kan sebuah kesaksian, sebuah perjanjian ya, sebuah misaqa ya, yang harus ya awak buktikan di dalam kehidupan. Betulkah awak beriman atau berimannya hanya di mulut saja? Betulkah awak sudah mengamalkan ajarannya itu secara keseluruhan atau baru hanya sebahagian? Maka sudah sepatutnya lah ya orang-orang ya yang mengingkari, yang tidak mengamalkan ajaran agama, termasuk ya umat Nabi Musa ataupun nabi-nabi yang lain, mereka tidak beriman ya, mereka melanggar perjanjian itu
ya, tidak mengamalkan apa yang ada ya di dalam kitab-kitab yang diturunkan, nanti pada hari kiamat ya, dikumpulkanlah mereka dalam keadaan buta. Dia tidak dapat melihat jalan kemenangan dan jalan kebahagiaan. Nah, Allah ditarangkan agamu. Enak. Allah nyuguik lo perjanjian. Ya. Paci are ganggam taguh iko. Amalkan ya isi yang terdapat di dalamnya itu. Supaya ujung-ujungnya menjadi orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang mengamalkan akibat takut kepada Allah, yang amalkan seluruh perintah-perintah Allah, ya, yang tinggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Itu yang betul-betul takut, ya. Tapi kalau tidak namuah mengamalkan, nah itu rasa takutnya itu yang ya, yang rendah, yang kecil. Nah, itu. Maka di dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 125 126 disebutkan, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadzalika ataska ayatuna fanasi taha wa kadzalikal yauma tunsa. Dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Kok butuh ambo gini kok? Padahal dulu ya semasa di dunia ambo dapat mali. Maka Allah berfirman demikianlah. Dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, ya, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan, kamu dilupakan. Ya. Nah, itu akibatnya. Nah, apabila seseorang mengingkari syariat Allah dan menyia-nyiakan hukumnya, berarti syariat itu tidak mempunyai pengaruh apa-apa ya ke dalam jiwanya. Sehubungan dengan pengertian dan pemahaman pada ayat ini, dapat dikatakan bahwa orang-orang yang hanya membaca Al-Quran tanpa mengamalkan isinya, mereka tidak mendapatkan manfaat dan kandungan ya, dari Al-Quran itu. Ya. MTQ dilaksanakan, ya, perlombaan dilakukan. Selesai, letakkanlah itu untuk syiar agama, letakkanlah itu untuk ya memotivasi umat, ya. Tetapi Al-Quran itu ya kita upayakan kita baca. Kalau dapat baca taruih ayat demi ayat secara berurutan. Kalau dapat baca lo artinya, sudah salaman baca ayatnya, baca artinya. Enak. Sambil berdoa memohon kepada Allah diagih pemahaman dan kekuatan untuk mengamalkannya. Nah itu. Jadi pertama dibaca. Sudah dibaca, kan dapat pahala atau dihayati. Dihayati. Membacanya saja lah dapat pahala nak. Lah banyak pengaruhnya kepada jiwa. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Ya. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat penawar, ya, dan obat ya bagi seluruh penyakit yang ada di dalam hati awak, di dalam diri awak, ya. Tapi bagi orang yang zalim, ya, orang yang zalim itu apa? Al-Quran ndak nyo baca, ya, ndak nyo amalkan, itu orang yang zalim, ya. Maka
yang akan ada di dalam dirinya itu adalah kerugian. Ya, perintahan jiwa makin gersang. Tidak ada ketenangan. Tapi Wak, ya, mengaji itu kalam Allah. Seolah Wak mengicik-ngicik ya Allah. Allah berfirman lo kawak enak seolah-olah. Karena Wak membaca firman. Ada pengaruh ke dalam jiwa, Wak. Ya. Awak baca, awak hayati, awak pahami. Kan bisa dipahami langsung karena Al-Qur'an itu ya, ini tidak akan sulit ya dipahami. Ya, itulah janji Allah. Laqad yassarnal Qur'an lidzikri. Kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat ya, untuk dipelajari ya. Kemudian sudah dibaca, dihayati, dipahami, diamalkan. Ya. Diamalkan ya di dalam kehidupan. Dia sakit awak ya, tapi yang sakit itu amalkan secara bansuan. Ya. Itulah bahkan para sahabat dahulu alunnya tambah hafalan Al-Qur'annya leda sebelumnya pahami ya, nyo baca, nyo hayati, nyo pahami, dan nyo amalkan. Ya, baru disambung tarik. Ya, sampai ya hafal nyo Al-Qur'an kasado. Bitulo membaca ya kitab Al-Qur'an iko, kita niat membaca lah dapat pahala, ada pengaruh ke dalam jiwa, menjadi ubaiknya segala macam penyakit ya. Kemudian alai ya, kita berniat untuk mengamalkannya. Kita mohon Allah memberikan kemudahan dan kekuatan kepada kita. Maksud mengikuti kitab-kitab suci ialah mengamalkan isinya. Itu baru dianggap beriman dan mengikuti kitab-kitab suci, yaitu dengan cara mengamalkan isi kandungannya. Bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya sekedar melagukan, mendendangkan dengan bermacam lagu-lagu yang merdu. Ya, ada bayatinya, ya, ada jiharkahnya, ada rasnya, ya, banyak lagu-lagu, ada tartilnya, ada iramanya. Ya. Nah, berikutnya, ya, di dalam ayat ini Allah memerintahkan agar Bani Israel berpegang teguh kepada kitab Taurat, selalu mempelajarinya dan mengamalkan isinya agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi rupanya perintah takwa itu tidak hanya kepada kita umat Nabi Muhammad, tetapi juga kepada umat Nabi sebelumnya. Karena ajarannya sama. Ajarannya adalah beriman, bertauhid, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sama, ajakan dakwahnya sama. Ya, beribadahlah kamu kepada Allah atau sembahlah Allah, enak. Kemudian jangan mempersekutukannya. Itu wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya itu juga. Ya. Nabi Ibrahim juga. Nah, ketika datang Nabi Muhammad, Nabi penutui sekalian Nabi dan Rasul, ya, ikonya sempurnakan dakwah itu, mengajak kepada ya beribadah hanya kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syariat-syariat Nabi yang sebelumnya ya disempurnakan. Contoh kalau haji ala hadu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Bahkan beliau yang pertama kali membangun Ka'bah. Makanya ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim yang ada di area Ka'bah itu, tapi tampil berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ada wukuf di Arafah,
ya, kemudian ada tawaf, ya, kemudian ada lo mabit, ya, di Musdalifah, mabit di Mina untuk melontar jumrah, ya, kemudian ada lo tahallul dengan cara menggunting rambut, ya. Sudah itu ditutiklah dengan beko, ya, tawaf ifadah, ya, kalau untuk haji, kemudian sa'i, ya, dari bukit, ya, Safa ke bukit Marwah. Nah itu lah selesai itu. Begitu juga dengan umroh, ya nak, kalau umroh tetap di Tan'im, ya ibu, ya, tetap di Tan'im, memulai dengan niat itu menjadi miqat, ya, miqat makani, ya. Di situ pakaian umroh dipasang niat, ya. Niat ibu, ya. Kalau untuk umroh umratan, ya. Kemudian kalau untuk haji, ya, haji. Nah itu labbaik Allahumma labbaik, itu lafaz talbiyah, ya. Wah, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kalau niat tentu itu wajib hukumnya, nak. Itu ditandai dengan memakai ihram, itulah menunjukkan bahwa berniat untuk, ya, segera melaksanakan umroh atau haji. Kalau kepatangku gelombang kedua, pakaian ihram itu langsung dipakai sejak dari asrama haji, ya, bertolak ke bandara. Beko diingatkan di operator pesawat itu oleh pramugarinya, pesawat sedang melintasi Yalamlam, ya, daerah Yalamlam, jadi miqat makania. Di situ kembali dipasang nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu tentu kita tidak menginginkan apa yang pernah dilakukan oleh umat ya, sebelumnya, termasuk seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Bani Israel ini, ya, itu terjadi pada diri kita, di mana, ya, Allah sudah mengambil perjanjian dengan kita. Apa janji, ya, itu hanya menyembah Allah, tidak akan mempersekutukan Allah, ya, yang mengakui bahwa, ya, raditu billahi rabba, bahwa kita ini reda Tuhan, ya, kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai nanti, ya, ada awak melanggar sumpah perjanjian awak tadi itu untuk hanya beribadah kepada Allah. Ya, Allah, kalau di situ gampang bagi Allah untuk mangkik Gunung Singgalang, gampang bagi Allah untuk mangkik Gunung Merapi. Ya, kalau masuk dulu, ya, kan Gunung Sinai Allah angkik, nak. Nah, kalau di Lapen ini sudah diangkit di Lapen itu Belambim. Hancur. Ya. Itulah itu. Gampang bagi Allah. Maka oleh karena itu, apa yang telah, ya, Allah turunkan, ya, kepada kita, ya, tuntunan berupa Al-Qur'anul Karim, ya, yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sampaikan kepada kita, ya, disampaikan pula oleh ulama, ya, dari generasi ke generasi sampai kepada kita, dan kita pun juga punya kewajiban untuk saling menyampaikan, ya. Kemudian apa? Sudah dipaci, hari diganggam taguah. Kemudian, ya, awak ingat selalu
isi kandungannya. Oh, wak kerajaan iko. Langsung tengok Al-Quran, di dalam Al-Quran iko ndak uliar. Ada tuntunan ndak uliar. Wak tinggalkan. Ya. Kesebut dewa sesuatu kan yang kadi wak lakukan. Oh, rupanya iko ada di dalam Al-Quran disuruh bersegera wak untuk melakukannya. Agar apa? Agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Siapa yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan siapa yang paling banyak hartanya, bukan siapa yang paling tinggi kedudukannya, siapa yang paling banyak bintangnya, ya, pangkat dan jabatan dan lain sebagainya, tetapi adalah orang yang paling bertakwa. Itu kan maha adilnya Allah. Ya, kalau tidak tentu orang jenderal saya masuk sarugo, enak. Orang yang berpiti saya masuk sarugo, tapi tidak. Allah adil. Ya, sadolahnya ujian, miskin, kekurangan ujian, kelebihan juga ujian. Ini siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di sisi Allah. Itu yang awak kajar. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu karena sebaik-baik bekal itu adalah bekal ketakwaan. Bahkan ketakwaan itu adalah identitas pakaian kita. Libasut taqwa zalikal khair. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Kalau ya kini anak-anak muda, anak milenial itu diviralkan, dihebohkan oleh Citayam Fashion Week. Kan enak. Kan pakaian tuh fashion. Ya. Di dalam agama ya tutup aurat. Ya. Boleh berhias. Ya. Kama saji pakai pakaian yang rancak-rancak. Enak, pakai yang bagus-bagus. Itu kanlah menyebutkan model. Tapi yang penting ya terhormat. Terhormat itu apa? Terjaga aurat. Aurat itu aurat yang zahir. Enak, aurat yang zahir itu itulah. Ada aurat mukhaffafah, ada aurat ya mutawassithah, ada aurat ya mughallazah, aurat yang berat. Ya, kalau aurat yang berat kok hanya orang-orang tertentu yang boleh malik. Ya. Ada aurat mukhaffafah yang ringan-ringan, ya. Yang biasa tampak, yang wajar. Nah, itu bukan untuk dipertontonkan kepada orang yang banyak. Tapi de anak milenial itu suku sesuatu hal yang baru, yang tren, itulah diikuti lo. Keluar lo, ya jam gadang Fashion Week, ya Padang Fashion Week, ya ala banyak lo orang meniru-niru, bahkan emak-emak pun, ya emak-emak pun ikut ya. Hanya pakai lah itu ala bajalan lah nya di catwalk ni itu. Jalannya enak. Tapi kok bajalannya itu kadang di zebra cross nih jadiannya sampai bajalannya itu namanya istilah catwalk. Sinannya bajalan-jalan itu balik karena tempat Solo berhenti auto enak, berhenti Honda. Tapi orang auto Honda tuh katujulah dia menengok. Ya. Itulah fenomena akhir zaman seperti itu. Tapi tetap menuntun anak-anak muda, yang umat masyarakat itu, ya bahwa ya pakaian itu tidak hanya sekedar ya penghias, ya, tetapi itu merupakan ya kehormatan. Ya tutuplah aurat. Pakai jilbab, model jilbab, ya silakan, tak lo disebutkan secara rinci, enak. Yang jale ikut. Kalau jilbab dia menutupi bagian dada, enak. Kalau indah itu jilbab jadi, tak jilbab jadi, ya. Itu. Jadi terhormatnya.
Ya. Kemudian pakaian yang sesungguhnya itu adalah apa? Pakaian takwa. Itulah pakaian rohani. Di masa jo kalau ikut dibawa aman selamai. Enak. Pai merantau, pai sekolah, aman lah itu identitas yang tadi bawa. Ya. Itu yang menjaga kehormatan diri. Kehormatan diri itu kalau lebih daripada segala-galanya. Itulah aku Bapak Ibu kuliah subuh kita pada pagi ini yang bertepatan dengan 1 Muharram 1444 Hijriah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tahun yang baru Islam ini menjadi penyemangat bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk hijrah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Membiasakan yang benar, kan membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Nah, kadang kebiasaan itu enak melanggar dosa, tapi dari dulu ala model itu enak, seharusnya ditinggalkan. Lado reformasi birokrasi, lado revolusi akhlak, enak, revolusi mental, tapi tidak berubah-ubah, perang terhadap korupsi, perang terhadap narkoba, semakin diperangi makin banyak, itu. Maka ada psikologi positif namanya. Psikologi positif itu yang penting disampaikan tentang tuntunan tentang harta umpamanya kan. Itu saja disampaikan bahwa Allah melarang khamar, judi, sampai situ Anda diperangi dah, kalau diperangi apa tuh semakin melonjaknya, semakin ganasnya, semua juga sosialisasi narkoba karena anak gua kan, makasih supaya terwujud generasi anti narkoba, tapi salah dalam menyampaikan penyuluhan, bagi tahulah, iko narkoba, iko rasunya, iko dampaknya, iko modelnya, menimbulkan rasa keingin mencubuan. Ayolah punya, yo batu atau yang disampaikan, alalnya cubo loh, jolong-jolong gratis, sudah gratis, ndak lelai, harus bayi lelai, ndak ada piti gae, diam dia, enak. Ada orang yang sampai memukul orang tuanya lantaran tidak dapat pitih untuk pembali narkoba. Itu jadi psikologi positif itu maksudnya yang digembar-gemborkan itu adalah tuntunan-tuntunan yang baik, apakah tentang harta, larangan untuk mencuri, keutamaan mencari rezeki, itu rezeki yang halal, enak. Itu termasuk narkoba itu. Tapi kalau di sabuyan ciri-cirinya, iko-ikonya, ambo melakukan pembinaan di Panjaro Padang Panjang tuh, itu 90% itu masalah narkoba, banyak anak-anak muda, sudah itu asusila, itu pencurian mulai dari pencurian kota infak, sampai kepada maliang, sampai jambret, sampai maliang motor, ada di situ. Bakawan di situ dengan orang-orang yang batato, enak. Itu yang disontok maupun yang menjinaan melembutkan hati. Tapi itu semua itu adalah Allah yang menjinakkan, Allah yang memberikan hidayah. Yang elok jo, yang mada udah itu, yang tidak bisa mengambil
mengambil hikmah pelajaran. Bahkanlah sekian kali masuk penjara, enak keluar dari penjara, alih kerajanya balik, balik. Oh iya lama penjara ko model tu ya lah. Itu model tu. Yang bentuk villa jadi, ya, ya. Itu ini ditangguhangi di negara kan, ya perlu berusaha. Gitu. Ya, nah itulah. Sementara yang maksud daripada pembinaan itu sebenarnya ya termasuk ya dalam kehidupan awak tu bahwa awak ingat ya akan kehidupan itu. Pasu hidup sementara ya nak ada kehidupan nanti di akhirat kelak ya yang abadi. Wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui maksud daripada firman-Nya. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup.